warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat semuanya? Tentunya saya Diana Putri tidak akan bosan-bosan terus-terusan nih menemani sahabat semuanya dalam program yang tentunya membahas topik-topik yang inspiratif dan penuh makna dalam program Energi Iman. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Tentunya saya tidak akan sendirian, saya ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa yang akan mengulas nih topik-topik yang saya sampaikan tadi. Beliau sudah ada di samping kanan saya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini adalah Kiai Haji Taufik Damas LC sebagai cendekiawan muda NU. Nah, seperti biasanya nih Pak Kiai, tentunya akan ada titipan-titipan yang sudah kita filter banget nih untuk dapat disampaikan nih pada Pak Kiai. Tapi setelah iklan yang satu ini.
Keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Mari merapat semuanya, akan kita tanyakan nih titipan-titipan pertanyaan kalian. Langsung saja nih pada Pak Kiai. Nah Pak Kiai, seperti biasanya nih titipan-titipan pertanyaan tadi harus segera kita pertanyakan, karena kalau tidak nanti kita yang diserang nih Pak Kiai ya. Langsung saja nih Pak Kiai, pertanyaan yang pertama, apa sih keutamaan sedekah itu? Apakah ada nih memiliki keutamaan khususnya nih untuk sedekahnya gitu? Sedekah, sedekah itu sebetulnya dasar utamanya itu adalah empati. Jadi ada level sebetulnya. Kalau ada orang yang sedekah ingin mendapatkan pahala, ya tentu bagus, ya kan. Tapi ada orang tuh bersedekah memang sudah pada level dia ingin membantu orang lain, murni ikhlas, karena didasari oleh selain dari ajaran agama tapi juga kemanusiaan. Bahwa saya bersedekah untuk orang supaya orang itu beban hidupnya terkurangi. Apalagi kalau sedekah itu dilaksanakan atau dilakukan dengan cara yang baik, profesional, yang kemudian bisa mengubah nasib orang. Jadi salah satu bentuknya adalah dalam bentuk beasiswa umpamanya. Jadi anak-anak orang yang tidak mampu kebetulan mau sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dikasih beasiswa. Wah, itu nanti kan orang kita tahu kalau orang itu punya pendidikan tinggi, maka lebih punya peluang lebih besar untuk menata kehidupannya lebih baik gitu. Nah kalau misalnya nih, maaf Pak Kiai ya, kalau sedekahnya hanya untuk konten gimana tuh? Saya tidak begini, tidak bisa menilai bahwa orang itu buat konten sedekah kemudian wah sedekahnya batal pahalanya. Saya nggak berani mengatakan itu urusan dia dengan Allah lah. Tapi kalau ada orang sedekah, karena ada juga orang yang beralasan, ya saya bikin konten sedekah supaya mengajak orang lain berbuat baik, ya terserah lah itu. Daripada ada juga sering kalau ada korban apa gitu ya, orang membantu tapi dikontenin. Kadang ada suara bilang bantu orang kok dikontenin, itu namanya riya, nggak ikhlas. Ya saya secara pribadi bilang biar dia nggak riya nggak apa, biar dia riya nggak ikhlas itu nggak apa-apa. Yang penting korban terbantu. Soal dia ikhlas atau tidak atau riya itu urusan dia sama Allah. Daripada yang ngomong udah riya, udah nggak ikhlas, nggak bantu juga. Gitu. Itu yang gawat. Iya, tapi ya memang tetaplah kita itu menerjemahkan ikhlas itu kan begini, bahwa kita tidak minta timbal balik dari orang yang kita kasih sedekah, baik dalam bentuk penghormatan, pujian dan lain sebagainya, karena udahlah saya itu lillahi ta'ala membantu kamu, tujuan utamanya adalah meringankan beban hidup orang, itu aja, titik. Jadi harus ikhlas memang. Bahkan ada di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa sedekah kalau tidak ikhlas itu, apalagi sampai diungkit-ungkit, itu menyakiti hati orang yang menerima sedekah itu. Maka lebih baik sekedar ucapan baik itu lebih baik daripada bersedekah tapi diiringi dengan ungkitan gitu. Katanya senyum juga sedekah ya. Betul kan, dalam Al-Quran itu ditegaskan qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin tatba'uhal ada.
Jadi ucapan baik itu lebih baik daripada sedekah tapi kemudian diiringi dengan ucapan yang nyelekit. Umpamanya saya ngasih uang ke Mbak Putri, Iya, nih minta mulu, besok jangan minta lagi, kan nyelekit. Ya, atau saya cerita ke orang lain, kemarin saya habis ngasih pinjaman ke Mbak Putri, terus Mbak Putri tahu tuh saya cerita ke orang lain, pasti gak enak banget hatinya, merasa direndahin. Maka sekali lagi, sedekah itu harus ikhlas. Anggap aja kita, kalau istilah orang itu, kayak buang air. Udah, emang kita pikirin apa yang kita buang, kan udah kita pikirin, udah kita lupakan begitu. Nah itu memang kita harus belajar menata perasaan, menata pikiran bahwa memang saya bersedekah tujuannya untuk membantu dan menyenangkan orang lain, maka harus dihindari dari hal-hal yang kemudian malah menyakiti orang yang menerima sedekah itu. Ini Pak Kiai, ada nggak sih batasannya untuk bersedekah itu? Oh nggak ada, kalau sedekah itu ya semakin banyak semakin bagus. Semakin bagus. Iya, nggak ada batasannya. Dan memang kalau didefinisikan secara umum ya, tidak semua sedekah itu kan harus dengan uang. Sedekah itu bisa dengan kata-kata menghibur, kata-kata baik yang menyenangkan hati orang. Bahkan senyum itu adalah sedekah. Artinya segala kebaikan itu juga bisa diterjemahkan sebagai sedekah yang membuat orang lain itu jadi senang hatinya. Masya Allah. Terus nih Pak Kiai, apakah sedekah itu hanya berupa barang atau uang dari seperti itu doang ya? Enggak, sedekah itu ya tadi seperti saya katakan, ya kita bisa memberikan jalan keluar, nasihat baik, hiburan kepada orang lain yang membuat orang lain itu merasa teringankan beban hidupnya atau penderitaannya atau kesulitannya, itu juga bagian dari sedekah. Kita ketemu orang senyum aja juga dalam tabassumuka ala akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Karena memang kan dalam pergaulan kita itu senang gitu loh. Kalau ketemu orang itu senyum sama kita itu. Dibanding umpamanya orang yang cemberut melihat kita itu matanya agak sinis ya. Sinis gitu ya. itu. Jelas, jadi sedekah itu tidak harus, tapi tetaplah kalau kita betul-betul ingin menjadi orang yang beragama dengan baik, bersedekahlah. Iya betul sekali. Itu Terus bentuk ini kepedulian kita pada orang lain. Tapi ini nih, kalau misalnya itu kan konsep daripada bersedekahnya ya. Kalau misalnya yang berhak menerima sedekahnya di bulan puasa, siapa tuh? Kalau sedekah bebas mau dikasih siapapun. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu kan memang ada aturannya siapa yang berhak menerima, terutama zakat fitrah itu. Terutama zakat apa? Kalau zakat harta, zakat harta dan zakat fitrah itu kalau saya sih standar utama siapa yang berhak menerima sedekah itu adalah orang miskin gitu. Kalau kita zakat baik zakat fitrah atau zakat mal, itu jadikan standar kemiskinan itu yang lebih utama. Lebih utama lagi, kebetulan kok yang miskin saudara masih sama kita, ya tentu lebih utama menyalurkan zakat itu kepada orang itu. Kecuali ke orang tua atau anak ke orang tua ke anak udah nggak boleh kasih zakatnya gitu. Kalau misalnya nih, kan ada dua konsep nih. Misalnya kalau bersedekah itu atas niat dasar atau bersedekah karena mengharapkan bahwa kemuliaan atas dirinya itu boleh nggak sih? Nggak boleh, itu justru harus dihindari pikiran dan hati kita. Anggaplah itu bukan sesuatu yang pokoknya kita itu memang niat membantu orang lain, bahwa orang lain kemudian memuliakan kita, menghormati kita, itu tidak kita pikirkan, tidak kita harapkan gitu. Bahwa secara dalam kehidupan sosial orang rajin sedekah pasti dihormati, iya, tapi itu jangan dijadikan tujuan gitu. Karena kalau dijadikan tujuan, besok-besok kita bisa katakanlah, mohon maaf ya, meminta timbal balik pada orang itu. Ya walaupun bukan dalam bentuk uang, ya mungkin bentuk ketaatan. Lu besok kalau gue nyuruh lu harus mau ya gitu. Karena kan gue kemarin-kemarin udah ngasih lu kan gitu. Itu nggak boleh gitu. Jadi tetap bahwa kita harus menata hati dan pikiran ketika sedekah itu murni tujuan utamanya adalah mengurangi beban hidup orang lain atau membahagiakan orang lain. Soal orang lain nanti memuliakan kita, menghormati kita, itu sama sekali tidak harus dipikirkan dan tidak harus diharapkan. Meskipun pada kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat, kalau kita rajin sedekah pada tetangga, pada kawan di sekitar kita, otomatis orang akan menghormati kita. Iya.
kalau ini nih Pak Kiai kan penasaran sekali nih, saya juga pernah mengalami kejadian sedemikian nih. Kan lagi perjalanan nih kan, terus kebetulan dompetnya jatuh tuh. Nah itu kan kalau misalnya dalam konsep keikhlasan di diri kita dianggap sedekah atau gimana ya? Ya nggak bisa itu. Jadi yang menemukan Ya dalam perbincangan sehari-hari supaya hati kita nggak nyesel, nggak kesel, nggak nyesel gitu ya. Mungkin ada aja nasihat, ya udahlah anggap aja sedekah. Kan ada banyak banget ya. Iya, kan begitu. iya, tapi ya itu namanya bukan sedekah, kalau itu kan terpaksa namanya. Terpaksa, Dan iya. kita nggak tahu siapa yang ambil uang itu karena Iya, uang itu benar. jatuh di luar kehendak kita. Yang namanya sedekah itu harus dengan ya karena memang niat ingin sedekah. Kita tahu juga orangnya dan lain sebagainya. Baik ke orang ataupun ke lembaga, ke masjid, ke banyak lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Ya kalau uang jatuh hilang ya itu kalau bahasa sehari ya udahlah buat ngibur diri, anggap aja sedekah. Nanti ada gantinya lagi ya kan. Nah ini satu lagi nih, ini sepertinya terjadi ya di baik itu di mana-mana sih ya kita lihat nih. Kan banyak banget nih kayak itu Jumatan ataupun di akhir puasa nantinya dan lain sebagainya, ada yang kayak dia mau bersedekah tapi menyebutkan nama itu gimana ya, atau misalnya kan ini dari hamba Allah nih, ini dari itu tuh gimana ya tanggapan Pak Kiai? Ya yang begitu biasa-biasa Biasa aja. Yang penting orang sedekah lah. Iya. Jadi kita itu jangan terlalu nyinyir gitu. Iya. Memang kan di tengah masyarakat kita ya, terutama di masjid, pengumuman lu ada yang begitu Ada kan. kan? Uang masuk sebagai sumbangan atau sedekah dari Bapak Anu sekian ribu umpamanya. Ya biarin aja nggak apa-apa. Kenapa? Soal orang itu niat mau pamer itu urusan dia sama Allah. Kita nggak Itu boleh. termasuk bagian ria tuh. Ya enggak, ya kan ria itu dilarang oleh agama. Tapi kalau ada orang yang sedekah namanya minta disebutkan, ya saya secara pribadi itu nggak mengurusin yang gitu-gitu. Yang penting dia sedekah, dia ria atau ikhlas atau enggak ria enggak ikhlas itu urusan dia sama Allah lah. Nggak boleh kita menjudge sesuatu yang memang itu kewenangan Allah. Iya. Nah kalau misalnya gini nih Pak Kiai ya, karena saya pernah mendengar nih katanya gini, konsep dari bersedekah ini mungkin akan diberikan keberkahan lainnya nih dilipat gandakan. Itu termasuk gak sih di bulan puasa juga terlipat gandakan nih konsep sedekahnya tadi dengan niat ya bahwa mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana Pak Kiai? Ya sah-sah aja orang bersedekah dengan harapan nanti bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah. Ya boleh-boleh aja. Dan dalam kehidupan memang faktanya banyak orang yang rajin sedekah kemudian rezekinya lancar. Kalau dia dagang, dia rajin sedekah, baik pakai uang ataupun kalau ada orang datang kemudian nggak punya duit, kita jualan umpamanya nasi dengan berbagai lauknya. Udah makan aja, tapi saya nggak punya duit, nggak gampang, udah makan. Ada orang begitu, ternyata itu kemudian ya justru membuat dia mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka gitu loh. Kalau di bulan Ramadan ya memang semua kegiatan ibadah itu dilipat gandakan. Yang wajib itu pahalanya sampai 70 kali lipat gandanya. Yang sunnah itu pahalanya sama dengan mengerjakan yang wajib dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ya yang berbuat dosa juga di bulan Ramadan dosanya dilipat gandakan juga. Nah kalau misalnya ini ada satu lagi nih, kan kita mau berpuasa nih, sudah terlihat banget nih berpuasa. Nah ada katanya yang namanya sedekah subuh. Itu di bulan puasa juga katanya banyak sih ya. Itu gimana sih konsep daripada sedekah subuh itu Pak Kiai? Saya penasaran sekali nih. Sedekah subuh itu maksudnya pakai uang kan, bukan pakai makanan. Nah itu gini saya penasaran sekali. Nggak ada istilah itu. Yang namanya sedekah itu sebetulnya kan nggak bisa dibatasi oleh waktu. Kapanpun boleh. Kalau ada istilah sedekah subuh di bulan Ramadan, ya pasti uang dong, bukan makanan. Iya kan barang kali ya, atau di sore hari kali ya. Ya mungkin pas mau puasa gitu sedekah Ramadan, ya boleh dan bagus itu. Memberikan makanan untuk orang yang mau berbuka puasa itu bagus. Biasanya di mana-mana sudah terjadi. Biasanya di masjid-masjid itu ada ya orang yang punya rezeki nyediain kolak, es, gorengan, atau bahkan ada yang nasi kotak dan lain sebagainya. Saya pikir itu sesuatu yang sangat baik. Apalagi kalau kita tahu ada tetangga atau siapapun dia miskin, untuk bisa mendapatkan makanan berbuka yang enak itu kayaknya sulit ya gitu ya. Ya alangkah baiknya kalau kita ngasih dia makanan yang enak gitu loh, biar atau uang lah biar dia itu bisa beli makanan yang enak ketika berbuka gitu. Di Jakarta banyak lah orang seperti itu gitu. Nah seperti
itulah ya konsep daripada sedekah ini sangat luas sekali kan maknanya begitu ya. Betul. Iya. Alangkah baiknya kita untuk manajemen diri dulu lah ya, bersihkan hati, bersihkan jiwa dan pikiran kita untuk senantiasa bahwa bersedekah ini memang mengharapkan ridho Allah gitu. Betul. Iya. Nah, jadi kalau misalnya sudah bercerita tentang sedekah ini, kadang-kadang kan katanya jangan tuh tangan kanan aja nih, jangan dilihat tangan kiri. Itu menarik sekali. Ya, itu ungkapan bahwa memang sebaiknya orang bersedekah itu tidak perlu kemudian dia mengumbar kebaikannya ke halayak umum lah ya. Terutama kan menjaga perasaan orang yang menerima sedekah, karena kita harus melatih pikiran dan hati kita. Ketika kita bersedekah ke orang lain, jangan pernah berpikir saya lebih tinggi dibanding orang lain yang menerima. Itu jangan sampai, apalagi kalau kemudian tampak gitu loh. Ketika kita bersedekah kok ada perasaan kita kemudian lebih tinggi dari orang yang menerima sedekah. Udahlah, kita sama dengan kesadaran bahwa kebetulan saja Allah menitipkan rezeki lebih banyak kepada saya. Jadi saya hanya menyalurkan saja. Jadi tidak ada perasaan lebih tinggi dibanding orang yang menerima sedekah kita. Besok ketemu pun ya biasa-biasa aja, nggak perlu minta dihormati, dihargai dan lain sebagainya. Baiklah Kiai, terima kasih banyak nih ulasannya sangat padat sekali ya, singkat, padat, jelas dan tentunya bermakna sekali buat kita semua. Ini nantinya akan ada season yang harus kita sampaikan lagi nih, yaitu intisari atau rangkuman. Tapi setelah yang satu ini. Saya yakin siapapun presidennya, keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja nih disampaikan tentunya oleh narasumber kita. Ini dia intisarinya, silakan Pak Kiai. Baik, intinya kalau kita bicara soal sedekah itu tentu di dalam agama itu sangat dianjurkan. Bahkan dalam
Al-Quran itu ada ayat yang menegaskan begini, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may ulangin deh. Keep rolling. La khaira fi katsirin Dari Allah mungkin. illa man amara bi shadaqatin aw Oh, ada ma'rufin dari bainan nas wa may yaf'al dzalika wa may yaf'al oke. Iya. Dari pertama rangkuman tadi katanya. Oke, silakan. Ya. Baik, pemirsa sekalian, kalau kita bicara tentang sedekah, memang ini sangat dianjurkan oleh agama sebagai bentuk kepedulian sosial kita kepada sahabat, tetangga, atau masyarakat secara umum. Bahkan di dalam Al-Quran itu ditegaskan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam segala obrolan manusia kecuali obrolan yang isinya mengajak orang untuk bersedekah, mengajak orang untuk berbuat baik, dan mengajak orang untuk hidup berdamai, berdampingan satu sama lain, saling menghormati dan saling menghargai. Dan barang siapa melakukan itu murni karena ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran yang sangat besar. Jadi Al-Quran menegaskan salah satunya itu adalah bahwa sedekah itu sangat penting untuk kita lakukan, apalagi di bulan Ramadan, pahalanya sangat besar. Tapi ingat, sekali lagi, Allah yang Maha Kuasa itu tidak butuh sedekah kita, karena Allah Maha Kaya. Yang membutuhkan sedekah kita adalah saudara kita, tetangga kita, masyarakat, papa yang kurang beruntung. Maka niatkan terutama karena Allah. Yang kedua, memang betul-betul ingin meringankan beban yang diderita oleh masyarakat atau saudara kita atau tetangga kita. Maka harus ikhlas dalam bersedekah. Jangan pernah berharap pujian, berharap penghormatan, apalagi kemudian merasa diri berhak bersikap sombong di hadapan mereka yang sudah kita berikan sedekah. Karena bagaimanapun jangan sampai sedekah itu membuat kita menjadi tinggi hati dan menganggap rendah orang lain yang menerima sedekah dari kita. Justru ini akan sangat tercela di dalam Islam, karena kata Al-Quran juga ditegaskan, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Jadi ucapan yang baik itu lebih baik dilakukan, disampaikan, daripada sedekah tapi kemudian diungkit-ungkit dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati orang yang menerima sedekah kita. Inilah kita harus introspeksi diri, harus banyak belajar bahwa apapun yang kita lakukan pada dasarnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada alasan kita untuk menjadi orang yang sombong, merasa tinggi hati dan lain sebagainya, apalagi meremehkan orang lain. Ayo bersedekah, dan jangan cuma di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lainnya. Mudah-mudahan dengan sedekah itu justru Allah memberikan rezeki yang berlimpah buat kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak nih intisarinya, rangkumannya untuk kita semua ya, Pak Kiai. Semoga Pak Kiai senantiasa selalu dalam rahmat Allah. Amin, amin, sama-sama. Dan juga ya semakin cerah tentunya ya, semangatnya dan juga senyumannya di bulan puasa ini, dan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga untuk sahabat energi iman semuanya dimanapun kalian berada nih. Gimana kan? Ini adalah ulasan-ulasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu jangan pernah dilewatkan sama sekali ya dalam program Energi Iman. Tapi sebelumnya saya ada pantun buat kalian. Ada baju warna putih, belinya di Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.